memberitahu, saya cerita kepada mama saya, pada orang tua saya. Sebelumnya saya cerita masalah ini kepada adik saya yang di bawah saya langsung gitu. Jadi pada kesempatan itu saya bilang sama adik saya bahwa saat ini saya mempunyai keyakinan yang baru, saya mempunyai iman yang baru, dan saya sudah memilih Yesus dalam kehidupan saya, dalam iman saya yang baru. Dan saya akan bilang sama mama gitu. Dan sebelumnya saya memberitahu kamu dulu, saya memberitahu adik saya dulu gitu. Nah pada saat itu ya adik saya pastinya kaget dengan keputusan yang saya ambil gitu. Dan dia sempat juga mendebat saya masalah agama seperti itu. Ya pada saat itu saya tidak bisa untuk menjelaskan sama dia gitu. Dan juga saya tidak ingin mendebat apa yang dia debatkan kepada saya gitu. Karena ya ini sudah menjadi keputusan saya, sudah menjadi keyakinan saya. Kemudian ya setelah ya adik saya sempat mendebat saya terus, tapi akhirnya dia peluk saya. Terus ya dia bilang sama saya, ya kalau memang itu sudah menjadi keputusan teteh, saya terima gitu, jalani itu dengan baik-baik kalau memang itu sudah menjadi keputusan teteh gitu. Saya sebagai adik saya menghargai gitu. Ya, adik saya laki-laki ya, dan saya berterima kasih sama dia untuk dia menghargai keputusan saya gitu ya. Ya di situ saya benar-benar merasa keluarga saya, adik saya gitu ya, adik saya tidak melakukan hal yang bagaimana gitu terhadap saya. Dan saya bilang sama dia, saya tetap sama, saya tetap kakak kamu, hanya memang kalau untuk masalah keimanan mungkin saya berbeda gitu. Dan saya akan segera bilang sama mama, saya akan menceritakan hal ini. Ya dan singkat ceritanya, ya di dalam satu kesempatan di situ saya saya mengingat cerita ini, saya jadi kembali apa ya ada rasa haru gitu, ada rasa tentang proses yang saya alami. Nah terus pada satu kesempatan di rumah saya bilang sama mama saya, di situ ada adik saya juga yang lain. Saya bilang sama mama saya memberanikan diri ya, sebelumnya saya berdoa bagaimana saya harus ngomong sama keluarga saya gitu, sama mama saya terutama. Terus ya saya ngomong lah empat mata sama mama, sama ibu saya ya. Saya bilang, Ma, ya saya mau jujur sama mama tentang keyakinan saya yang baru, Ma. Sekarang saya pilih Tuhan Yesus, saya punya keimanan yang baru. Ya saya menemukan ini dalam perjalanan kehidupan saya menemukan Yesus, dan saat ini saya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Kemudian ya mama saya sebagai orang tua, sebagai ibu pada saat itu pastilah sedih, pastilah kecewa, karena bagaimana kok ini bisa terjadi gitu. Ya saya pun juga tidak pernah membayangkan hal ini dan harus berkata seperti ini kepada orang tua saya gitu. Ya saya mengerti perasaan dia gitu.
ya dia sedih lah, dia menangis juga pada saat itu. Kenapa gitu, kok Teteh bisa begini gitu, kenapa, coba Teteh pelajari dulu gini-gini. Ya saya bilang sudah, saya sudah pelajari, dan juga saya cerita tentang pengalaman saya sebelumnya mengenai masalah mimpi yang saya alami seperti itu. Nah ya waktu itu ya mama saya ya dia langsung ngontak keluarga saya yang lain gitu. Saya harus bagaimana sebagai orang tua menghadapi anak saya seperti ini gitu. Nah setelah diskusi mungkin dengan keluarga besar yang lain, karena memang keluarga saya Muslim, kemudian dari keluarga saya meminta untuk saya diruqyah gitu. Jadi mama saya nih sebenarnya masih nggak percaya gitu. Ini mungkin bukan anak saya gitu. Ini mungkin bukan, kok nggak mungkin anak saya seperti ini gitu. Jadi ini pasti ada hal yang lain gitu. Nah, jadi dari pihak keluarga meminta saya untuk saya diruqyah. Nah pada saat itu saya sempat menolak lah dalam hati saya gitu. Kenapa saya harus diruqyah gitu? Memang ada apa dengan saya gitu? Saya nggak ada apa-apa gitu. Nah, tapi waktu itu ya om saya bilang, ya, kamu ikuti saja permintaan dari keluarga. Kalau memang benar itu Tuhan yang ada di dalam kamu, ya udah kamu ikutin aja prosesnya gitu. Ya akhirnya saya mengikuti proses saya mengikuti ruqyah gitu ya. Jadi ada beberapa, ada dua orang, ya satu ustadz, ya satu ya mungkin yang memang biasa membantu untuk melakukan ruqyah gitu ya. Ya mereka datang juga, ada beberapa dari adik dari sepupu almarhum papa saya, terus ya juga dari adik papa saya, om saya, dari keluarga ibu saya, ya disaksikan lah beberapa ini. Terus ya sebelum proses ruqyah itu ya saya berdoa, saya berserah sama Tuhan. Saya nggak ngerti, kalau memang saya harus jalani ini, ya sudah saya jalani. Walaupun mereka, jadi di proses ruqyah itu, jadi kalau di Kristen itu mungkin sama dengan pelepasan ya. Nah di proses ruqyah ini ya ada ininya lah, tahapnya, kayak misalkan harus ya pakai mukena gitu, terus ambil wudhu, ya seperti layaknya orang mau sholat seperti itu. Ya udah saya ikutin ini, walaupun secara hati, keimanan saya sudah berbeda gitu. Nah ya sudah saya ikuti prosesnya. Terus agak lama ya untuk proses ruqyah itu, mungkin sekitar 1 jam. Jadi ada satu ustadz di depan membacakan ya ayat-ayat Al-Quran gitu. Terus juga satu orang di belakang yang mungkin ngejagain kalau misalkan saya kenapa gitu, ada apa gitu, ada sesuatu di dalam diri saya. Nah selama proses ruqyah itu mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena saya pada saat itu saya Kristen baru, saya belum banyak tahu tentang lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian ya. Di situ saya dari awal ruqyah sampai akhir saya cuma nyanyi, saya cuma nyanyi gini, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar.
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jadi saya terus bernyanyi tentang Yesus terlebih besar. Ini kalau saya ingat cerita ini lagi, ya saya terharu tentang proses yang memang Tuhan izinkan untuk boleh ada dalam kehidupan saya gitu. Nah, setelah selesai ruqyah itu tidak terjadi apa-apa. Tidak saya kenapa mungkin yang seperti kemasukan apa gitu, tidak ada apa-apa sama sekali. Dan ya di situ saya bilang sama Pak Ustadznya ya, pada saat itu saya bilang, Bapak, pengalaman yang saya alami ini mungkin berbeda dengan apa yang orang lain mungkin alami. Kalau Tuhan yang ada di dalam saya, bagaimana mungkin Bapak mau mengusir Tuhan yang ada di dalam saya? Pada saat itu saya bicara itu dengan tenang sekali, dengan tidak ada rasa amarah, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa bagaimana gitu. Saya benar-benar tenang gitu menghadapi mereka gitu. Ya, dan mereka pun juga sempat terdiam dengan perkataan saya. Saya tidak banyak mengucapkan kata-kata pada saat itu, dan ya mereka sempat bilang sama mama saya pada saat itu, Ibu tenang aja, nggak apa-apa, nanti kita monitor dari rumah gitu, dari tempat mereka gitu. Ya tapi ya tidak ada apa-apa dengan saya gitu. Ya saya baik-baik aja, saya seperti biasa, saya nggak ada gimana gitu. Ya, terus saya bilang sama mama saya, ya mama bisa lihat sendiri dari saya sudah mengikuti proses ruqyah seperti permintaan dari keluarga, dan mama bisa lihat sendiri bahwa di dalam saya tidak ada apa-apa, tidak ada roh-roh kegelapan atau bagaimana. Yang ada di dalam saya itu Tuhan gitu. Mama tidak perlu khawatir gitu. Saya juga akan tetap sama menjadi anak mama yang sama, saya nggak berubah, hanya keimanan dan keyakinan saya mungkin berubah, itu aja gitu. Nah, dan ya saya bersyukur juga sih ya, memang di dalam keluarga saya itu juga ada ada pro dan kontra, ada yang menghargai keputusan saya pada saat itu dan ada juga yang tidak. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya mama saya ya, terutama mama saya ya, sempat ada keluarga dari papa saya yang bilang ke mama saya untuk meninggalkan saya gitu. Tapi di situ saya kagum sama mama saya gitu ya. Saya tidak mengalami mungkin kebanyakan yang beberapa, mungkin ada teman-teman yang mengalami kayak misalkan dari perpindahan keyakinan terus keluarga jadi bagaimana gitu, terutama keluarga inti gitu ya. Nah ini mama saya, dia bilang sama sepupunya papa saya, tidak, dia tetap anak saya gitu. Saya tidak mungkin jauh dari anak saya tidak mungkin meninggalkan anak saya. Kalau saya jauh dari anak saya, bagaimana anak saya mau dekat sama saya? Saya tetap orang tua dia gitu. Dan saya bersyukur dan berterima kasih mempunyai orang tua seperti mama saya yang menghargai keputusan saya gitu. Dan juga adik-adik saya yang mereka juga menghormati dan menghargai keputusan yang saya ambil. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu juga, puji Tuhan ya, keluarga saya yang sempat ya juga tidak menerima keyakinan saya yang baru, ya akhirnya berjalannya waktu mereka bisa menerima
keputusan saya, mereka bisa menghormati, dan bahkan ya saat ini ya kita hidup rukun, kita ya saya baik-baik dengan keluarga saya, ya mereka tetap menerima saya dengan baik gitu. Ya, saya bersyukur, saya berterima kasih gitu. Ya betapa indahnya juga kalau kita bisa saling menghargai dan menghormati. Ya saat ini mungkin yaitu kesaksian yang bisa saya bagikan, mungkin untuk yang mendengar, bagi teman-teman Kristen yang mendengar itu bisa menjadi penguat iman kalian, dan juga mungkin buat yang lain ya entah apa yang bisa kalian ambil dari kesaksian saya. Ya saya percaya juga banyak orang yang juga mungkin mengalami kesaksian yang luar biasa. Banyak cerita-cerita mereka yang mungkin lebih luar biasa dari cerita saya. Nah ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu untuk saat ini. Tuhan benar-benar banyak bekerja dalam kehidupan saya. Setelah saya terima Dia dalam kehidupan saya merasa selalu penyertaan Tuhan senantiasa. Dalam keadaan susah, senang, Tuhan selalu ada. Dan saya bersyukur saya punya Allah yang hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.